Halo, selamat siang, malam, pagi, sore, dan tentunya dalam keadaan semangat. Jika kita ingin menjadi seorang konten kreator ataupun menjadi YouTuber pemula yang budgetnya minim, misalkan kita mempunyai HP. Bagaimana cara menjadi seorang YouTuber pemula dengan bermodalkan HP? Zaman sekarang pekerjaan banyak, tidak terbatas pada sektor-sektor pemerintah, sektor swasta maupun sektor yang lainnya. Yang tentu yang sedang berkembang di sini adalah dunia industri kreatif yang tepatnya untuk bekerja dan rekreasi. Tentunya adalah seorang YouTuber yang diinginkan semua orang. Tentunya ini sangat didam-idamkan dengan penghasilan ataupun dengan kehidupan yang didapatkan para pendahulunya ataupun dari yang lainnya. Untuk menjadi seorang YouTuber dengan modal HP, tentunya ini low budget dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Saat mulanya di samping memikirkan konsep atau membuatkan konsep, riset dan tentunya bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula dengan model HP, perangkat sederhana ini bisa dimanfaatkan tanpa harus memiliki kamera profesional ataupun kamera dengan budget yang lumayan tinggi jika dihitung dari seorang YouTuber pemula. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya. Dengan komen, like, dan share dari teman-teman dan sobat sekalian, channel ini dapat maju dan berkembang dan tetap semangat untuk menghadirkan nilai-nilai dan konten-konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share-nya. Hal ini akan membantu channel saya dan terus berkembang dan berkembang. Oleh karena itu, kita harus menjelaskan bagaimana mendapatkan menjadi seorang YouTuber pemula cuma bermodalkan HP, tentunya dengan anggaran ataupun nilai budget yang minim. Dengan bermodalkan HP, kita langsung menjadi seorang YouTuber tanpa harus memiliki kamera yang ataupun handycam ataupun yang lainnya yang bernilai jutaan. Oleh karena itu, saya akan memberikan penjelasan bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula dengan bermodalkan HP. Yang pertama adalah siapkan HP yang kualitasnya cukup baik. Yang tentunya di sini adalah yang memiliki kamera, sehingga dengan adanya kamera itu kita dapat mengambil video atau merekam video sehingga dapat menghasilkan konten yang dapat kita upload di aplikasi YouTube. Jika HP kita kualitasnya cukup baik, tentunya ini akan mendapatkan gambar ataupun video ataupun konten yang berkualitas baik dengan standar yang tentunya ketika diupload tidak memblur. Tentunya hal ini akan sangat membantu dalam hal pembuatan konten-konten kita. Bermodalkan HP untuk menjadi seorang YouTuber, hal yang pertama kita harus siap adalah HP untuk merekam kegiatan konten kita. Walaupun hanya dengan menggunakan perangkat elektronik yang sederhana, ponsel bisa jadi videomu nanti memiliki tergolong kualitas yang bagus. Terlebih baik lagi di zaman sekarang, handphone itu memiliki resolusi kamera yang memenuhi standar. Minimalnya bisa merekam 1800p. Yang ini adalah sudah sangat baik tentunya untuk sebuah kamera yang mumpuni untuk menghasilkan konten yang berkualitas.
Yang kedua adalah memikirkan konten yang menarik. Banyak sekali referensi konten yang menarik dari A sampai Z dengan kita bermacam-macam teknik, mulai SEO maupun trading topik yang beredar, yang sedang booming di saat sekarang ataupun yang lainnya. Tentu memikirkan konten yang menarik, hal yang sangat ditunggu oleh seorang konten kreator yang tentunya akan sangat banyak view. Kita bisa mengamati konten-konten YouTuber panutan kita dan mencoba untuk menerapkannya dalam konten kita. Tetapi perlu penambahan hal-hal unik lain yang berbeda sehingga kita tidak terkena hak cipta atau klaim hak cipta dari konten yang sebelumnya. Dengan hal-hal unik yang berbeda dari konten panutan kita akan menjadi lebih mudah untuk mendapatkan nilai subscriber maupun jam tayang. Tidak terlalu susah kontennya karena kita hanya sebagai seorang pemula yang berusaha untuk terus berkembang dan pada akhirnya akan besar. Dengan bermodalkan keinginan yang kuat, tentunya ini adalah hal yang sangat positif. Yang ketiga, membuat channel YouTube. Ini sangat penting. Jika kita tidak mempunyai channel YouTube, tentunya ini tidak akan berguna. Karena channel YouTube adalah tempat kita mengupload, men-share video kita sehingga banyak yang melihat. Ini sangat penting. Sebelum menjadi seorang YouTuber yang berhasil, yang paling penting kita adalah membuat channel YouTube terlebih dahulu. Bagi kita yang sudah memiliki email, tentunya bisa langsung sign in dengan menggunakan alamat email yang kita miliki. Selanjutnya, jangan lupa untuk memikirkan nama channel yang mudah diingat, mudah didapatkan, dengan familiar di kalangan. Misalkan channel kita yang berada di Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga orang ketika menggunakannya mencari search di YouTube dengan mudah muncul nama channel kita. Ini kenapa? Karena nama channel kita tidak terlalu ribet ataupun tidak aneh-aneh. Cukup yang familiar diucapkan, mudah diingat, dan tidak susah untuk diucapkan. Cukup sederhana, namun juga memiliki nilai khas yang dapat kita tampilkan dari nama channel kita. Setelah itu, kita bisa mengkreasikan video profil, deskripsi channel, dan lain sebagainya dengan bermacam-macam identitas ciri khas dari channel kita. Yang keempat, pilih aplikasi video editor yang ramah dengan smartphone yang tidak memberatkan. Ini adalah hal yang sangat tentu hukumnya wajib karena ini adalah dengan kemampuan smartphone yang kita miliki. Jika ini adalah aplikasi untuk PC ataupun untuk laptop, jangan gunakan untuk smartphone. Tentunya ini akan sangat memberatkan di smartphone kita. Perkembangan teknologi yang sedemikian rupa bisa memungkinkan kita untuk mengedit dan memproduksi video melalui layar ponsel. Pilihan aplikasi yang dikuasai penggunanya memang menggunakan fitur-fitur yang mudah, tidak selengkap aplikasi video di PC, tetapi dengan aplikasi video yang memiliki fitur-fitur yang sangat sederhana tetapi mendukung, tentunya ini lebih menjadi penyemangat. Namun tidak jarang pula kita menemui hal yang gratis. Melihat kamu yang tergolong baru dalam dunia per-YouTuban, itu tentu supaya memiliki aplikasi yang sederhana dan tidak hal-hal yang memberatkan smartphone kita. Banyak hal yang gratisan dari aplikasi
aplikasi ini. Hal ini tentu untuk sangat membantu untuk pengeluaran dari konten kita. Yang kelima, kualitas video. Unggah video secara rutin. Sebaiknya kita mengunggah video secara rutin, misalkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maksimal 6 hari. 7 hari itu adalah batas limit yang harus tidak kita lakukan, karena menjadi seorang konten kreator kita harus aktif, produktif, menghasilkan konten-konten untuk channel kita, sehingga channel kita dapat terus berkembang dan terus berkembang. Hal ini sebaiknya dihindari. Kita dapat secara rutin memproduksi video kita untuk menguploadnya setiap hari. Sebagai awal merintis sebagai seorang YouTuber. Mengapa demikian? Alasannya karena kita semakin rajin memproduksi konten dan menjaga kualitasnya sedari awal atau bahkan meningkat setiap harinya, pasti perlahan-lahan penonton dan akan aware terhadap channel kita. Itulah hal yang sangat membantu bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula. Dengan bermodalkan HP, kita langsung menjadi seorang YouTuber pemula yang tentunya dengan proses-proses yang dilaluinya akan menjadi berkembang dan berkembang. Itu pun hal yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih sobat-sobatku. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share-nya. Terima kasih yang sudah subscribe dan komennya. Terima kasih dan semangat, tetap semangat.